Halo semuanya, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ariful Furqon di video pembelajaran kita hari ini. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan ya untuk petunjuk rancangan tugas akhir mata kuliah statistika. Langsung saja kita masuk ke petunjuk utama ya atau petunjuk umum ya dari tugas akhir statistika ini. Nah, untuk tugas akhir statistika itu berupa mini research yang dikerjakan secara berkelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 mahasiswa. Kemudian untuk tema penelitian itu bebas, asal terdapat implementasi konsep dari statistika. Boleh ngambil dari distribusi frekuensi, atau mungkin probabilitas ya, teori probabilitas kemungkinan. Kemudian ada distribusi teoritis yang sudah kita pelajari ya kemarin. Ada distribusi teoritis discrete, continue. Kemarin ada beberapa macamnya ya, ada beberapa jenisnya. Kemudian selanjutnya adalah pendugaan atau prediksi ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk tugas akhir ini itu harus diasistensikan atau dibimbingkan ya. Minimal 1 kali atau boleh lebih ya. Nah, di sini untuk asistensinya itu bisa secara online melalui aplikasi video conference seperti Google Meet atau Zoom Meet ya. Atau boleh tatap muka secara langsung menemui saya di kampus. Kemudian untuk output tugas akhirnya adalah menyusun sebuah research paper, sebuah paper penelitian, di mana untuk ketentuannya ya maksimal 5 halaman, dan kemudian dipresentasikan ya dalam format video yang diupload di YouTube dengan durasi maksimal 10 menit. Jadi diperhatikan durasi maksimal 10 menit. Kemudian untuk pengumpulan tugas akhir itu dilaksanakan maksimal pada minggu ke-17 statistika. Jadi minggu ini kan minggu ke-14 kan, 14 perkuliahan. Jadi mungkin teman-teman masih ada waktu sekitar 3-4 minggu ya untuk mengerjakan tugas akhir statistika ini. Jadi silakan nanti bisa dimaksimalkan ya untuk pengerjaan tugas akhir statistika ini. Nah, bagaimana kita memulainya? Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu yang namanya tema penelitiannya. Nah, usahakan di sini ya tema penelitian yang akan kalian angkat itu sesuai ya dengan bidang keahlian kalian, bidang minat kalian. Atau boleh kalian mengangkat tema dari permasalahan di sekitar Anda. Misalkan saya ambil contoh ya, untuk yang semester kemarin ya, itu mengangkat tema penelitian terkait dengan peran bermain game, katakanlah peran bermain game terhadap nilai IPK. Jadi boleh mengambil data dengan menggunakan angket ya, seperti itu. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan, jangan memilih tema yang kompleks, yang terlalu lebar ya, yang terlalu kompleks, yang terlalu general. Kemudian jangan juga memilih tema yang belum Anda kuasai. Misalkan kalian mau melakukan prediksi dengan algoritma tertentu, ternyata kalian belum paham. Jadi jangan dipaksakan ya untuk mengimplementasikannya seperti itu. Nah, mungkin di sini saya berikan contoh ya, beberapa contoh judul yang bisa kalian gunakan. Misalkan pengaruh penggunaan gadget terhadap IPK mahasiswa, kemudian distribusi binomial untuk mengukur kesuksesan sistem informasi ya. Kemudian yang ketiga, pendugaan pengaruh sistem informasi sister terhadap kinerja mahasiswa dan lain sebagainya ya.
Mungkin nanti akan, saya upload ya beberapa contoh paper, untuk angkatan sebelumnya, seperti itu. Jadi bisa kalian gunakan sebagai referensi. Tapi nggak boleh kalian duplicate ya, nggak boleh kalian, apa namanya, gunakan secara penuh ya. Boleh kalian merujuk, tetapi kalian nggak boleh melakukan duplikasi terkait dengan tugas akhir yang sudah, eee, dikumpulkan ya pada semester lalu, gitu. Nah, di sini bagaimana selanjutnya setelah kalian menentukan tema ya? Maka tahapan berikutnya adalah mencari referensi. Nah, di sini, untuk referensinya yang saya sarankan itu adalah menggunakan, referensi paper atau jurnal. Jadi silakan nanti bisa kalian cari, bisa kalian googling, atau mungkin secara spesifik ya nanti bisa kalian cari di, jurnal-jurnal ya, di situs-situs penyedia jurnal atau mungkin mesin pencari khusus untuk jurnal, misalkan scholargoogle.com atau researchgate.net gitu. Nah, setelah kalian cari ya, kalian kumpulkan nanti referensi yang relevan ya dengan apa namanya, topik penelitian kalian. Kemudian usahakan kalian, cari sebanyak mungkin ya. Kemudian, cari yang relevan saja. Karena di sini untuk penilaian papernya ini, salah satu indikatornya adalah jumlah kutipannya atau jumlah referensinya, serta, kesesuaian ya atau relevansi terkait dengan paper kalian, seperti itu. Nah, di sini saya, bagikan ya sebuah tips ketika kalian membaca ya sebuah paper, itu ada yang namanya metode screening. Jadi di sini kalian, nggak perlu membaca keseluruhan paper, tapi cukup melakukan yang namanya screening paper terlebih dahulu. Jadi di sini untuk tahapannya kalian, baca yang namanya kesesuaian judulnya. Apakah judulnya itu sesuai dengan topik penelitian kalian? Kalau misalkan judulnya sesuai, maka lanjut ya ke tahapan berikutnya. Kalau misalkan, nggak sesuai, maka kalian cari lagi paper yang lain, seperti itu. Kemudian setelah kalian baca kesesuaian judulnya, langkah selanjutnya adalah kalian baca abstraknya terlebih dahulu. Nah, di abstrak itu biasanya sudah jelas ya, ringkasan dari sebuah paper. Karena sebenarnya abstrak itu merupakan summary atau ringkasan di sebuah paper. Yang terdiri biasanya ada pendahuluan ya, pendahuluan permasalahan, kemudian rumusan, hipotesis, dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada metodologi penelitiannya, hasil pembahasan, hingga kesimpulan ya, seperti itu. Nah, itu untuk abstraknya. Jadi yang pertama kalian baca adalah abstraknya. Kemudian jika kalian yakin, maka kalian coba lihat kesimpulannya. Apakah kesimpulannya itu sesuai dengan yang kalian harapkan? Biasanya untuk kesimpulannya itu biasanya kesimpulan dari hasil penelitiannya ya. Kesimpulan dari keseluruhan paper. Bukan seperti itu, tetapi keseluruhan dari hasil penelitiannya. Kesimpulan dari hasil penelitiannya. Nah, kemudian setelah kalian rasa sesuai ya, relevan ya terkait dengan paper penelitian kalian, maka kalian harus baca dan dalami lagi terkait dengan paper yang tadi yang sudah kalian browsing tadi, gitu. Nah, kemudian selanjutnya ya, setelah kalian cari referensi, kemudian kalian filter ya untuk referensinya tadi. Untuk langkah selanjutnya adalah merumuskan permasalahan. Jadi rumusan masalah ya. Setelah Anda membaca beberapa paper, maka Anda akan dapat menemukan atau memformulasikan ya yang namanya itu gap penelitian atau research gap.
Nah, research gap di sini definisinya adalah suatu keadaan atau kondisi yang menunjukkan adanya inkonsistensi atau ketidakkonsistenan antara hasil penelitian dengan data ya yang mendukung seperti itu. Nah, kemudian dari research gap tersebut, maka Anda dapat memformulasikan sebuah rumusan masalahnya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, dari rumusan permasalahan tersebut, maka Anda dapat memformulasikan yang namanya hipotesis atau dugaan awal. Jadi kalian rumuskan terlebih dahulu untuk rumusan masalahnya ya, terkait dengan penelitian yang akan kalian angkat. Setelah itu baru mendefinisikan hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah dugaan atau jawaban awal atau jawaban sementara ya, yang bisa jadi nilainya itu benar atau nilainya salah. Nah, biasanya hipotesis itu menjawab dari research question-nya, dari pertanyaan penelitiannya atau rumusan permasalahan tadi ya. Nah, di sini untuk hipotesis ini sangat penting didefinisikan ya atau dirumuskan, terutama di penelitian-penelitian di bidang statistik. Karena dengan hipotesis ini dapat digunakan untuk menguji keabsahan atau kebenaran ya dari suatu pernyataan secara statistik, dan biasanya itu digunakan untuk melakukan penarikan kesimpulan apakah pernyataan tersebut diterima ataukah ditolak gitu. Nah, setelah kalian definisikan hipotesisnya, langkah selanjutnya adalah kalian mulai menyusun namanya metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian ini terkait dengan metode yang kalian gunakan ya. Jadi metode penelitian di sini itu merupakan metode yang Anda gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian angkat. Misalkan kalian mau mengukur ya, untuk permasalahannya adalah mengukur kesuksesan sistem informasi. Maka kalian harus mengkaji yang namanya distribusi binomial ini untuk menyelesaikan permasalahan tadi, kesuksesan sistem informasi tadi. Nah, sehingga metodologi penelitian di paper Anda nanti akan fokus untuk membahas metode distribusi binomial tadi untuk menyelesaikan permasalahan pengukuran kesuksesan sistem informasi. Nah, pada metodologi penelitian ini, itu Anda juga bisa mengkaji rumusnya, mengkaji persamaannya dari metode yang kalian gunakan tadi. Kalau misalkan kalian menggunakan metode binomial ya, maka Anda dapat menuliskan atau mengkaji ya, menjelaskan rumus dari metode binomial tadi seperti itu. Nah, setelah kalian definisikan metodologi penelitiannya, selanjutnya adalah mempersiapkan data penelitian. Nah, untuk data penelitiannya ini saya bebaskan ya. Bisa kalian gunakan data penelitian open data ya, dari open data, asal sesuai dengan rumusan masalahnya ya, asal sesuai dengan topik penelitiannya seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan kalian kesulitan ya ketika kalian mencari dari open data ya yang sesuai dengan topik penelitian kalian, maka kalian dapat mengumpulkan data sendiri atau melakukan pengumpulan data sendiri. Nah, untuk pengumpulan datanya itu bisa dilakukan dengan melakukan penyebaran angket. Nah, mungkin kalau saat ini untuk pengumpulan data dengan menggunakan angket itu cukup mudah ya, cukup terbantu dengan adanya Google Meet. Jadi bukan Google Meet, Google Form ya, maaf. Jadi nanti bisa kalian maksimalkan ya untuk penggunaan Google Form untuk melakukan pengumpulan data. Nah, selanjutnya setelah kalian kumpulkan ya datanya, langkah berikutnya adalah melakukan analisis statistik.
Nah, di sini, untuk analisis statistik ini kalian dapat, mengimplementasikan ya. Jadi di sini mulai masuk ke implementasi metodologi yang sudah kalian, rancang, metode yang sudah kalian, definisikan tadi ya. Sehingga kalian dapat, menarik kesimpulan ya dari hasil, proses analisis statistik ini. Nah, di sini untuk tujuan akhir dari analisis statistik ini adalah untuk melakukan yang namanya pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini akan disampaikan pada minggu ke-15 statistik ya. Atau mungkin kalau misalkan kalian ingin mempelajari terlebih dahulu, silakan nanti bisa akses ya di video perkuliahan saya semester lalu ya. Silakan nanti bisa kalian browsing-browsing di channel YouTube saya, kalian cari yang materi minggu ke-15 statistik. Nah, di materi minggu ke-15 statistik ini nanti kalian belajar yang namanya pengujian hipotesis. Apakah hipotesis yang Anda rumuskan di awal tadi itu ya, itu sesuai dengan hasil analisis statistik atau tidak. Nah, berdasarkan hasil analisis statistik dan pengujian hipotesis, maka Anda dapat melakukan penarikan kesimpulan. Apakah pernyataan hipotesis yang sudah Anda definisikan itu sebelumnya itu sudah benar atau dapat diterima, ataukah tidak benar atau ditolak. Jadi di sini untuk kemungkinannya itu benar, diterima, atau kurang benar, ditolak. Seperti itu. Jadi usahakan tidak ada yang namanya manipulasi data ya di sini. Kalau misalkan berdasarkan hasil analisisnya itu ditolak, maka nggak apa-apa, kalian tampilkan saja hasilnya itu. Kemudian kalian nanti jabarkan kenapa analisisnya ini menghasilkan hipotesis yang ditolak seperti itu. Jadi usahakan ya, bukan usahakan lagi, kalian wajib untuk tidak yang namanya itu melakukan manipulasi data. Itu. Jadi laporkan saja hasil yang sesuai ya dengan pengumpulan data tadi. Atau mungkin kalau misalkan hasilnya kurang sesuai ya, atau mungkin kalian ada waktu untuk melakukan revisi ya, untuk melakukan pengumpulan data lagi, silahkan nanti bisa kalian lakukan pengumpulan data ulang ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk sistematika penulisannya, jadi di sini nanti untuk template-nya ya akan saya lampirkan ya di MMP. Silakan nanti bisa dipelajari sendiri. Jadi di sini nanti sudah jelas ya untuk judulnya ya. Jadi di sini ada 2 jenis judul. Yang pertama judul berbahasa Indonesia dan judul berbahasa Inggris. Silakan nanti bisa diperhatikan untuk fontnya ya, ukuran fontnya dan jenis fontnya ya, seperti itu. Kemudian untuk nama penulis ya. Jadi nama penulis ini biasanya menandakan ya teman-teman yang namanya itu kontribusi seseorang. Jadi biasanya orang yang paling banyak berkontribusi itu posisinya ada di penulis pertama. Sedangkan untuk penulis-penulis selanjutnya itu disesuaikan dengan kontribusinya masing-masing. Biasanya yang pertama itu yang paling banyak berkontribusi, dan yang terakhir itu yang sedikit berkontribusi ya, seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa kalian diskusikan ya terkait dengan urutan penulis ini, karena biasanya ketika kalian nanti mulai menyusun paper, urutan penulis ini juga diperhatikan ya ketika kalian menyusun paper nantinya. Nah, untuk sistematika penulisan nama penulis ini itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu adalah nama lengkap, kemudian yang kedua adalah nama instansi dan alamat penulisnya. Nah, jadi untuk yang baris pertama ya, itu adalah nama lengkapnya, misalkan Muhammad Ariful Furqon. Kemudian di sini ada penandanya atau markernya.
Misalkan di sini untuk nama saya penandanya adalah A, kemudian ada penulis 2 penandanya adalah B, penulis 3 penandanya adalah C. Misalkan kalau di sini, sama-sama dari UNED ya, dari Universitas Jember, maka di baris selanjutnya itu ditulis Universitas Jember ABC, seperti itu. Jadi menandakan bahwa penulis A, penulis B, dan penulis C berasal dari instansi Universitas Jember. Kemudian selanjutnya adalah penulisan email. Jadi, untuk email ini mirip dengan nama ya, jadi masing-masing nama itu nanti diberikan penanda khusus. Misalkan saya emailnya adalah Ariful Furqon Uned ACID, maka dikasih tanda A seperti itu, dan seterusnya ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah penulisan abstrak dan kata kunci. Nah, untuk abstrak ini itu merupakan gambaran singkat atau summary ya dari keseluruhan artikel atau paper. Nah, biasanya untuk abstrak ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah pendahuluan terkait dengan masalah, tujuan, kemudian yang kedua adalah metode yang digunakan, yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, dan terakhir adalah simpulan dan saran. Nah, biasanya abstrak itu ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, selain itu biasanya untuk penulisan abstrak itu ya, itu hanya terdiri dari 1 paragraf. Jadi, 1 paragraf saja ya untuk abstrak. Dan tidak ada yang namanya kutipan atau footnote ya. Kutipan, reference, footnote itu tidak ada di abstrak. Kemudian untuk formatnya itu 1 spasi ya atau single space, dan paling banyak memuat 250 kata. Kemudian selanjutnya untuk kata kunci ya. Jadi kata kunci itu biasanya kata kunci yang kalian gunakan untuk merepresentasikan penelitian yang kalian lakukan. Biasanya untuk kata kunci itu terdiri dari 3 sampai 5 kata kunci. Misalkan tadi judul yang digunakan adalah distribusi binomial untuk mengukur kesuksesan sistem informasi. Maka kata kuncinya adalah distribusi binomial, kemudian pengukuran kesuksesan, dan sistem informasi ya. Nah, distribusi binomial, pengukuran kesuksesan, sistem informasi. Biasanya untuk kata kunci itu merepresentasikan dari judulnya dan dari penelitiannya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke pendahuluan. Jadi pendahuluan ini adalah bab satunya. Nah, bab pendahuluan ini berisi latar belakang kajian penelitian terdahulu atau sebelumnya ya, yang relevan dengan penelitian Anda. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan penelitian, rumusan masalah, dan hipotesis. Kemudian jika Anda mengutip sebuah paper lain, maka Anda harus melakukan yang namanya kutipan. Nah, mungkin di SMA dulu ya kalian sudah belajar ada yang namanya kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, untuk paper itu biasanya rata-rata menggunakan kutipan tidak langsung. Contohnya misalkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Furqon 2021 bahwa bla 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 bla. Jadi bla 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 blanya ini itu melakukan parafrase ya, melakukan penulisan ulang terkait dengan kutipan tadi, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Furqon 2021 tadi, seperti itu. Nah, pada pendahuluan itu Anda harus menuliskannya ya secara singkat, padat, dan jelas. Jadi nggak perlu bertele-tele mengenai latar belakang, tujuan penelitian, kemudian ada rumusan masalah ya, dan hipotesis. Kemudian kita masuk ke bab 2, metode. Nah, mungkin untuk format ya, untuk paper itu biasanya ada yang 4 bab, ada yang 5 bab. Jadi kalau misalkan yang 5 bab itu ada related work ya atau penelitian sebelumnya, tapi di paper kita kali ini itu kita bab 2-nya itu masuk ke metode, langsung masuk ke metode. Jadi untuk related work-nya itu bisa kalian include-kan di pendahuluan di bab 1. Seperti itu. Nah, untuk metode ini terkait dengan metodologi ya yang sudah kalian rancang ya tadi ya.
Jadi metode mencakup rancangan atau model penelitian yang Anda gunakan, tata cara teknik pengumpulan data informasi, tempat dan waktu, serta proses pengolahan dan analisis datanya. Jadi di sini untuk metodenya harus merepresentasikan metodologi yang sudah Anda rancang pada tahapan penyusunan metodologi penelitian. Nah, kemudian untuk bagian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil di sini itu merupakan penyajian datanya ya, hasil penyajian datanya. Misalkan kalau kalian melakukan pengumpulan data ya, silakan nanti bisa kalian sajikan dalam bentuk grafik ya atau tabel, silakan. Jadi di sini nah, hasil penyajian data atau informasi yang diperoleh dan menganalisis data informasi sesuai dengan tujuan penulisan paper. Jadi dari hasil penelitiannya ya, kemudian nanti kalian analisis di pembahasan. Nah, kalau pembahasan itu harus fokus terhadap hasil dari penelitian yang dilakukan. Misalkan kalian melakukan penelitian kesuksesan sistem informasi ya, ternyata berdasarkan hasilnya itu banyak pengguna yang mudah melakukan atau mengoperasikan ya sistem informasi tersebut. Sehingga nanti bisa kalian kaji, bisa kalian lakukan analisis terkait dengan hasil penelitian tadi itu. Nah, di sini hasil penelitian sebaiknya ditampilkan dalam bentuk grafik atau tabel. Jadi nggak perlu panjang lebar dijelaskan ya. Tetapi di bagian pembahasan kalian wajib melakukan analisis secara deskriptif. Kalian lakukan pembahasan secara deskriptif ya atau secara paragraf ya. Nah, hasil dan pembahasan penelitian itu harus difokuskan pada analisis statistik dan pengujian hipotesis dari penelitian yang dilakukan. Jangan kalian menggunakan distribusi binomial ya, maka kalian harus mengkajinya dari analisis distribusi binomial tadi. Nah, kemudian terakhir adalah simpulan dan saran. Jadi untuk simpulan di sini itu merupakan kesimpulan dari penelitian yang kalian lakukan. Jadi bukan kesimpulan dari keseluruhan paper ya. Kalau kesimpulan keseluruhan paper itu ada di bagian abstrak. Tetapi kalau kesimpulan dari hasil penelitian itu ada di bab 4 ini atau bab 5 ya biasanya. Simpulan dan saran. Nah, simpulan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya ya. Kemudian untuk simpulan itu merupakan sintesa kesesuaian antara masalah, tujuan, dan hasil. Dan penulisan simpulan itu tidak menggunakan pointer dan penomoran, tetapi menggunakan alinea atau paragraf ya. Kemudian untuk saran itu merupakan tindak lanjut atau implementasi dari kesimpulan. Saran itu juga biasanya dapat dituliskan sebagai future work ya atau penelitian lebih lanjut. Mungkin untuk metode yang kalian gunakan itu ya, itu ada batasannya, ada limitnya. Maka bisa kalian lakukan saran ya, kedepannya untuk metode ini bisa dikembangkan seperti ini. Jadi ada sarannya. Bagaimana kita mengembangkannya untuk penelitian selanjutnya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah daftar pustaka ya, terkait dengan referensi yang kalian gunakan untuk penyusunan paper ini. Nah, untuk formatnya silakan nanti bisa diikuti ya untuk template papernya yang sudah saya sediakan di MMP. Nah, selanjutnya terkait dengan video YouTube ya. Jadi setelah kalian menyelesaikan penulisan paper, maka kalian harus membuat file presentasinya ya, harus membuat file presentasinya. Kemudian kalian presentasikan, kalian buat videonya, kalian rekam, di mana untuk videonya itu semua anggota kelompok wajib presentasi. Kemudian ketika kalian presentasi itu nanti usahakan kalian menyebutkan nama dan NIM-nya ya. Kemudian kalau misalkan kelupaan ya, misalkan kasusnya kelupaan, bisa nanti di videonya itu kalian buat kayak subtitle ya atau
deskripsi ya, siapa yang presentasi, gitu. Nah, kemudian presentasikan paper penelitian kelompok Anda secara runtut, padat, dan jelas. Dan seminimal mungkin ya. Minimal mungkin ini maksudnya nggak apa namanya, nggak terlalu singkat ya, tetapi kurang dari 10 menit tadi itu, seperti itu. Jadi alasan saya kenapa di sini saya membatasi ya untuk waktu 10 menit ini, karena untuk membiasakan kalian ketika nanti kalian kayak sidang proposal, sidang skripsi, itu biasanya ada maksimal presentasinya, seperti itu. Nah, di sini saya melatih kalian itu agar terbiasa presentasi, agar terbiasa nanti kalau misalkan kalian sudah ngambil skripsi ya, sudah mengambil proposal, itu nanti bisa kalian siapkan untuk bagaimana kalian melakukan presentasinya, seperti itu. Nah, nggak perlu panjang lebar ya untuk presentasinya, cukup 10 menit tadi maksimalnya ya. Kemudian terkait dengan asistensi atau bimbingan. Nah, pada proses pengerjaan tugas akhir ini, itu setiap kelompok wajib minimal 1 kali asistensi atau bimbingan. Boleh 2 kali, 3 kali, bebas. Nanti misalkan kalau teman-teman masih ada yang ditanyakan ya, itu bebas, boleh lebih dari 1 kali. Tetapi wajib minimal 1 kali. Karena di sini itu untuk penilaiannya itu ada 3 teman-teman untuk tugas akhir ini. Yang pertama itu dari segi kualitas papernya, segi penulisan papernya. Kemudian yang kedua adalah kualitas penyajiannya ya, kualitas presentasinya dalam video. Dan yang ketiga adalah ketika kalian melakukan asistensi tadi. Jadi asistensi ini juga ada poinnya, seperti itu. Nah, asistensi itu bisa dilakukan secara online atau offline. Kalau online bisa menggunakan video conference, boleh menggunakan Zoom ataupun Google Meet ya, bebas. Atau secara offline. Jadi kalau secara offline kalian bisa menemui saya langsung di kampus. Sebenarnya kalau saya itu di kampus itu setiap hari ya, setiap hari Senin sampai Jumat ya. Di ruang dosen yang di gedung baru itu, yang di lantai 2. Jadi silakan nanti kalau misalkan kalian ingin berdiskusi dengan saya secara langsung, itu nanti bisa hadir di kampus ya. Tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, kalau misalkan ke kampus ya. Pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan asistensi ini atau bimbingan ini, nanti jangan lupa ya ketika kalian melakukan asistensi itu, kalian rekam ya atau lakukan screenshot ya, terkait dengan asistensi bila kalian lakukan secara online ataupun kalau misalkan secara offline ya, nanti bisa kalian foto ya dari hasil asistensinya. Jadi nanti kalian lampirkan sebagai bukti telah melaksanakan asistensi. Nah, untuk asistensi ini bisa dilakukan pada minggu 15 dan 16 saja. Jadi di sini saya sediakan waktu 2 minggu. Nanti silakan bisa dimaksimalkan ya untuk 2 minggu ini untuk melakukan asistensi. Kemudian saya tidak melayani asistensi pada minggu ke-17. Jadi minggu 17 itu adalah pengumpulan tugas akhir ya. Jadi saya asumsikan pada minggu ke-17 itu kalian sudah siap untuk minimal sudah menyiapkan presentasinya, seperti itu. Jadi untuk pengerjaan papernya saya asumsikan pada minggu ke-16 itu sudah selesai untuk papernya, dan minggu 17 itu sudah kalian siapkan untuk videonya ya, video presentasinya. Sehingga untuk asistensi itu maksimal pada minggu ke-15 dan minggu ke-16.
Nah, gimana kalau misalkan kelompok kami atau kelompok kalian ya, itu nggak belum asistensi pada minggu ke-17, maka otomatis nilai asistensinya itu kosong, gitu. Jadi nanti ada 3 penilaian ya. Yang pertama dari paper, kemudian yang kedua presentasi, dan yang ketiga adalah asistensi. Untuk bobotnya, untuk papernya itu 40%, kualitas paper 40%, untuk videonya 30%, dan asistensinya 30%. Jadi cukup banyak ya untuk asistensi ini. Jadi silakan nanti bisa diperhatikan untuk pelaksanaan asistensi ini. Nah, silakan nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut ya, silakan nanti bisa ditanyakan ke saya langsung atau secara kolektif ya melalui ketua kelas. Silakan untuk ketua kelasnya nanti mengakomodir ya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tugas akhir statistika ini. Nah, di sini yang saya nilai itu bukan hasil akhir paper kalian, bukan hasil penelitian kalian itu bagus atau tidak, melainkan bagaimana proses kerja kalian, seperti itu. Sehingga di sini itu saya tekankan asistensi ini saya gunakan untuk mengukur bagaimana kalian menyiapkan ya, bagaimana kalian berprogres, seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan di asistensi itu kalian banyak salahnya ya, atau mungkin masih ada beberapa yang kurang sesuai, tetapi di hasil akhirnya ternyata produknya itu atau papernya itu sudah bagus, maka di sini itu nanti bisa saya jadikan sebagai bahan pertimbangan penilaian tersebut. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan untuk tugas akhirnya. Jadi sekali lagi untuk pengerjaannya itu kurang lebih 3 minggu ya. Untuk pengumpulan tugas akhirnya adalah minggu ke-17. Sedangkan untuk asistensinya adalah minggu ke-15 dan minggu ke-16.